dibuat kan, ya. Atau bisa juga di sini ke sini. Artinya apa? Kalau kita sebutkan di dalam konteks bisnis itu kita sering mendengar istilah bargaining power, ya kan? Nah, bargaining powernya menjadi tidak seimbang, kan gitu ya. Ini juga bisa. Jadi ketika nanti kita melakukan analisis industri, ada share yang tidak seimbang yang diperoleh oleh supplier, oleh buyer, oleh dan seterusnya. Siapa yang mendapatkan market share yang lebih tinggi? Ya, marginnya adalah orang yang memiliki power yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Nah, dalam konteks yang kita diskusikan hari ini, gitu ya, ini hanya hubungan antara produsen dengan konsumen. Padahal sebenarnya pada realitasnya bisa aja produsen dengan produsen atau inilah pelaku di bisnis kan gitu ya, sesuai dengan rantai nilainya. Nah, ada dua istilah yaitu harga maksimum dan harga dasar. Ya. Harga maksimum apa? Secara hukum ditetapkan sebagai harga tertinggi di mana produk boleh dijual oleh produsen, ya, oleh penjual. Kita sebut sebagai harga maksimum. Artinya apa? Tidak boleh dia menjual di atas harga ini. Gitu ya. Kalau harga dasar apa? Harga yang paling rendah di mana produk boleh dijual. Ya, artinya kondisi keseimbangannya pasti relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga dasar ini. Kalau yang di sini kondisi keseimbangannya lebih tinggi daripada harga maksimum. Kira-kira ya. Nah, kemungkinannya ya ketika kita membuat kebijakan itu kebijakannya bisa efektif atau tidak efektif. Tentu kalau kita sebagai sebagai decision maker, kita ingin setiap kebijakan yang kita buat itu efektif, ya, efektif mempengaruhi pasar, kemudian efektif meningkatkan efisiensi dan seterusnya. Ya. Nah, kapan dia efektif, kapan tidak efektif? Tidak efektif ketika apa? Ketika harga yang terbentuk di atas harga keseimbangan yang seharusnya. Atau dia efektif kalau di bawah harga keseimbangan. Jadi begini, ya. Kita sebut efektif ketika apa? Ketika ya harga maksimumnya, kalau ini tidak efektif, kenapa? Karena dia lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Dan itu seharusnya di mana? Harusnya di bawah sini harga maksimumnya. Jadi harga maksimum itu dibuat, ya, diputuskan agar konsumen tidak mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan itu. Nah, ini biasanya pada saat supply-nya shortage, supply-nya berkurang. Entah itu misalnya karena bencana alam, karena distribusi yang terganggu, karena perang atau segala macam yang jelas supply-nya itu shortage, supply-nya berkurang, gitu ya. Nah, ini perlu dibuat harga yang maksimum, gitu ya, untuk melindungi konsumen. Nah, kalau di bawah sini berarti tidak efektif. Kenapa? Karena berhasil melindungi konsumen agar dia tidak mendapatkan harga paling tinggi. Harganya masih relatif wajar. Ya, di bawah. Oke. Ini lewat aja kemarin sudah ya, sudah ditayangkan. Lalu harga dasar seperti apa? Sama, bisa efektif, bisa tidak efektif. Kapan dia tidak efektif? Ketika harga dasarnya ya di bawah harga keseimbangan. Harga dasarnya tujuannya apa? Melindungi produsen agar tidak mendapatkan harga yang rendah banget. Ya. Ini kenapa tidak efektif? Harusnya kalau melalui mekanisme pasar dia dapat segini, tapi pemerintah menetapkan harganya $2 gitu, malah rugi, malah makin rugi. Ya. Seharusnya apa? Ya seharusnya di atas harga keseimbangan. Nah, di pertanian di
di padi misalnya gitu ya. Ini dilema karena sebagian besar petani kita itu hanya punya kalau sensus pertanian 2023 saya belum baca detail, tetapi secara umum petani kita itu punya lahannya kurang dari setengah hektar, sehingga kalau kita hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan bisnis itu nggak masuk, terlalu kecil skalanya ya. Jadi kalau kita hitung misalnya tenaga kerja dihitung gitu ya, macam-macam dihitung, pokoknya itu jadi nggak profit ya, nggak profit. Hanya memang bagi orang yang memang dia pekerjaannya petani kecil itu ya bertani sebagai way of life, cara hidup gitu. Jadi ya nggak apa-apa nggak dapat untung. Yang penting tiap hari habis subuh dia pergi ke sawah, mungkin benerin air, ya nyabutin rumput segala macam. Nanti siang sebelum zuhur pulang. Jadi way of life bagi mereka. Tapi kalau dihitung-hitungan bisnis nggak masuk, ya hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk. Bukan tidak menguntungkan, bukan bertani tidak menguntungkan, tetapi karena skalanya yang terlalu kecil, gitu ya, terlalu kecil. Nah, konsekuensinya apa dari terlalu kecil ini? Pada saat panen, petani menjadi produsen, betul, ya. Produsen, tapi dia tidak bisa bertahan sampai panen berikutnya gitu. Padinya keburu habis, bisa dijual, bisa apa, sehingga ketika masih musim paceklik kebanyakan petani kita juga sebagai konsumen gitu kan, sebagai konsumen dia harus beli beras gitu kan, harus beli beras. Nah ini dilema. Jadi harusnya ketika paceklik petani mendapatkan untung yang cukup karena dia harusnya punya sebagai produsen kan bisa jual. Faktanya nggak begitu. Dia menjadi konsumen juga yang harus beli beras gitu ya. Ini dilema di kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi ya contoh kalau yang efektif harga dasar. Ya, harga dasar. Kalau harga dasar ini kalau di padi sih biasanya nggak terlalu fluktuatif ya. Nggak terlalu. Yang paling berisiko itu di hortikultura. Di hortikultura itu risikonya paling tinggi karena dia produknya lebih cepat rusak kan. Misalnya kemarin kita diskusikan tomat misalnya gitu ya. Berapa lama sih dia bisa bertahan tanpa busuk? Cabai misalnya ya. Jadi di hortikultura itu prospeknya paling bagus sebenarnya, tapi risikonya paling tinggi ya di hortikultura itu. Jadi marginnya kalau Bapak Ibu mau masuk ke sektor pertanian, maka saran saya masuknya ke horti misalnya gitu ya. Kalau yang itu marginnya besar ya. Atau ke perkebunan. Cuma kalau perkebunan modalnya harus besar gitu ya. Tapi dari sisi risiko sebenarnya relatif lebih kecil. Karena produknya kan bisa bertahan cukup lama gitu ya. Kalau di padi risikonya sebenarnya kecil. Tapi marginnya kecil banget. Nah, itu ya. Nah, ini makanya kalau kita lihat banyak sekarang petani-petani milenial itu masuknya ya ke hortikultura gitu kan. Pakai greenhouse atau apa ya. Jadi yang penting dia bisa memanage risiko gitu ya, tapi sebenarnya ini cukup bagus. Yang kedua, margin yang paling besar itu memang di bagian hilir ya. Jadi kalau yang di depan misalnya dari menjadi petani marginnya sebenarnya yang margin besar itu di pedagang. Bahasa harusnya pedagang ya. Bahasa agak kasarnya broker, kelak, tengkulak gitu kan. Nah ini PR kita
dengan